Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Guru berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sekalipun kita belum bisa bertatap muka untuk pembelajaran secara langsung, tapi kita tetap harus semangat. Sekalipun kita harus belajar dari rumah masing-masing melalui pembelajaran daring pada saat ini. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen untuk pertemuan pertama kelas 5 dengan tema mengapa manusia berdosa. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pendalaman materi. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dari tema kita. Yang pertama, pengertian dosa. Kemudian yang kedua, mengapa manusia berdosa. Nah, apa itu dosa? Ya, dari pengertiannya kita akan belajar bahwa dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi dengan kata lain, dosa adalah sikap yang tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau berkelakuan sebagaimana Allah inginkan dalam hidup manusia. Nah, apakah dosa itu hanya sekedar kesalahan yang kita buat? Ya, misalnya kalau misalnya ada pertanyaan 1 tambah 1 lalu anak-anak jawabnya 3, ya itu adalah sebuah kesalahan, ya, dan itu bisa diperbaiki. Jadi yang jawabannya benar adalah 2. Ya, tapi kalau dosa tidaklah demikian. Nah, dosa berasal dari kata hamartia, ya, yang artinya meleset. Ya, meleset seperti dalam gambar ini, ya, anak-anak panah yang tidak tepat sasarannya. Misalnya ini ya, ini semua adalah gambar anak panah yang tidak tepat sasaran, ya, artinya meleset. Nah, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, itu yang dikatakan dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat 4. Jadi meleset dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup manusia, sehingga dikatakan bahwa melanggar juga hukum Allah. Jadi dosa itu melanggar hukum Allah. Nah, mengapa kira-kira manusia berdosa? Ya, ini pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Ya, jadi pada saat Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah, Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Ya, jadi pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Lalu Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Ya, bisa kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 8. Nah, tentu taman itu sungguh sangat indah. Dan dalam Taman Eden, Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Ya, jadi anak-anak, bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Nah, dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Jadi segala sesuatunya Tuhan sudah buat bagi mereka.
dan segala sesuatunya Tuhan juga persiapkan bagi mereka. Jadi Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan yang lain dan bahagia juga dengan Allah. Nah, rupanya di tengah-tengah Taman Eden itu Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan berfirman bahwa semua dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi anak-anak, perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Nah, bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang sangat mengerikan. Tapi jika mereka tetap taat dan setia, maka Allah akan memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Nah, rupanya iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah yang mulia itu. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia dan selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia kepada kehendak Allah. Nah, iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Nah, hal ini dilakukan iblis karena kita tahu bahwa ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Nah, ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dan memutarbalikkan perintah Allah. Nah, jadi iblis berbisik kepada perempuan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, rupanya Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis itu. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, kemudian ia memakannya dan memberikannya kepada Adam, suaminya. Jadi Adam memakan buah itu. Nah, jadi Adam di sini lebih memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Nah, pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka. Juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Dan inilah asal mulai dosa itu ada. Dosa terjadi karena manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menurut kehendak Allah. Jadi awal dosa adalah ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah. Nah, anak-anak, sekarang Adam dan Hawa mulai sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka kemudian sembunyi dari hadapan Allah. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Namun kesadaran itu sudah terlambat. Mereka sadar bahwa apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular bagi mereka. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah, tetapi mereka malu karena mereka tidak berpakaian. Lalu Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang, tetapi juga mereka diusir oleh Allah dari Taman Eden. Jadi mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat menjadi pakaiannya, dan mereka menjadi ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Nah, anak-anak, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, ada hukuman yang mereka terima. Yang pertama untuk Adam, ia akan bersusah payah dalam mencari rezeki. Jadi dia harus berpeluh dulu, bersusah-susah dalam mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian untuk Hawa,
Ya, hukuman yang diterima untuk Hawa itu adalah susah payah waktu mengandung dan kesakitan waktu melahirkan. Ya, jadi bisa kita tanyakan kepada ibu kita, mama kita di rumah, kira-kira bagaimana rasanya ketika mereka melahirkan kita. Ya, luar biasa penderitaan dan sakitnya yang mereka alami. Nah, tentu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita supaya betul-betul kita menghargai ibu kita atau mama kita yang betul-betul berjuang demi melahirkan kita, demi untuk membesarkan kita. Nah, hukuman dosa yang berikut yang diterima oleh ular adalah berjalan dengan perut dan makan di tanah. Nah, itu akibat dosa yang mereka terima karena ketidaktaatan mereka kepada apa yang Tuhan telah perintahkan bagi mereka. Nah, ada akibat dosa yang muncul ya, dari pemberontakan manusia terhadap kehendak Allah. Yang pertama, hubungan dengan Allah itu menjadi terputus. Yang tadinya sangat bagus, yang tadinya sangat mulia, semua menjadi terputus. Kemudian manusia akan mengalami yang namanya kematian rohani. Ya, kemudian yang ketiga, manusia akan mengalami kematian jasmani secara perlahan-lahan. Ya, pada saat mereka sudah sadar pada saat itu, ya mereka tidak langsung mati secara jasmani, tapi kematian itu akan dialami oleh manusia dari waktu ke waktu sampai sekarang ini. Kemudian yang keempat, bahwa gambar dirinya menjadi rusak. Ya, tadi yang segambar dan serupa dengan Allah, semuanya sudah ternoda dan kemudian menjadi rusak karena ulah manusia. Jadi anak-anak, kesimpulan kita adalah dari materi pelajaran pada pagi hari ini, manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, Allah mengkehendaki kita selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya. Jadi dua hal ini sangat penting untuk selalu kita renung-renungkan dalam hidup kita, bahwa betul-betul ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya itu semua karena rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Secara khusus bagaimana manusia mengalami keberdosaan oleh karena ketidaktaatan manusia terhadap perintah Tuhan. Nah, anak-anak, ada tugas yang akan kalian kerjakan berdasarkan materi yang sudah ada tadi. Yang pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya. Kemudian, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah? Yang ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal itu dilarang oleh Tuhan Allah? Yang keempat, hal apa yang kamu pelajari dari kisah tadi, ya Adam dan Hawa ya, ketika jatuh dalam dosa. Kemudian yang kelima, ya berilah tanda checklist pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, dan berilah tanda silang bila keadaan itu bukan merupakan akibat dari dosa. Ya, jadi di sini ada tabel ya keadaan manusia, misalnya diusir dari Taman Eden. Nah, kalian akan beri tanda cek atau silang, misalnya keadaan manusia diusir dari Taman Eden, ya itu adalah akibat dosa ya. Ya, menjadi takut kepada Tuhan, ya hidup sejahtera dan bahagia, nah, misalnya begitu ya. Nah, dan seterusnya kalian lanjutkan. Nah, itu adalah materi kita pada pagi hari ini untuk pembelajaran agama kelas 5. Kita akan mengakhirinya di dalam doa, dan anak-anak kita satu dalam doa. Allah yang pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengar perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita anak-anak
Hari ini selamat belajar. God bless you. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap lindungi diri kalian, lindungi diri keluarga, lindungi siapa saja, supaya kita tetap senantiasa aman dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.